Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia radio Dewan Kemakmuran Masjid Miftahul Jannah, Komplek Auri. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, karunia, dan hidayahnya yang tak terhingga kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin membagikan intisari kajian yang sangat penting dan relevan dengan kondisi kita saat ini. Kajian ini telah disampaikan oleh guru kita yang mulia, Ustadz Haji Abdul Khair Yusuf LC, pada hari Jumat 19 Desember 2025 lalu, yang membahas tentang kondisi umat dan bangsa di akhir zaman, serta pentingnya menjaga akhlak dan moral di tengah berbagai tantangan yang ada. Pendengar sekalian yang dirahmati Allah, Ustadz Haji Abdul Khair Yusuf LC membuka khutbahnya dengan sebuah peringatan yang mendalam dari Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Imam Ali pernah menyampaikan bahwa akan datang suatu masa di mana para pemimpin dan tokoh masyarakat justru senang berbuat dosa. Di waktu itu, ulama bisa jadi bersikap munafik, orang kaya tak lagi peduli dengan fakir miskin, dan yang muda kehilangan rasa hormat kepada yang tua. Masya Allah, gambaran ini begitu mirip dengan sebagian kondisi yang mungkin kita saksikan di sekeliling kita saat ini, sebuah kemerosotan moral yang mengkhawatirkan. Beliau kemudian menguraikan lebih jauh dampak dari kemerosotan moral ini. Bayangkan saja, jika para pembesar, pimpinan negara, pemimpin wilayah, hingga tokoh masyarakat kita justru gemar berbuat dosa, membiarkan kerusakan merajalela, bahkan menuding orang lain sebagai kambing hitam, maka sungguh, bangsa dan negara kita terancam hancur. Rakyatlah yang akan menjadi tumbal dan merasakan dampaknya. Lebih lanjut, jika ulama dan orang-orang pandai kita, yang seharusnya menjadi panutan, justru bersikap munafik, maka agama bisa diracuni oleh ajaran-ajaran yang tidak benar. Umat pun akan kehilangan pegangan yang kokoh dalam mencari fatwa dan hukum yang benar. Tidak hanya itu, Ustadz juga mengingatkan, apabila orang-orang kaya tidak lagi memiliki kepedulian terhadap saudara-saudara kita yang fakir miskin, membiarkan mereka terlantar tanpa uluran tangan, maka tingkat kejahatan akan melonjak. Solidaritas kemanusiaan akan memudar, keadilan akan menghilang, dan egoisme individu akan merajalela. Pada akhirnya, yang lemah akan semakin tertindas. Dan yang tak kalah penting, ketika masyarakat umum, terutama anak-anak muda kita, tidak lagi menghormati orang tua, guru, atau mereka yang patut dihormati, maka kehancuran akhlak generasi bangsa akan terjadi. Kemuliaan dan kehormatan yang selama ini dijunjung tinggi akan lenyap begitu saja. Hidup dalam situasi di mana akhlak dan moral manusia hancur, hukum hanya menjadi tulisan tanpa penegakan, dosa dianggap hal biasa, dan setiap orang hanya mementingkan diri sendiri, sungguh akan membawa kita pada kehancuran yang nyata. Bahkan, kefakiran itu sendiri dapat mendekatkan seseorang pada kekufuran, karena keputusasaan bisa membuat iman terguncang. Oleh karena itu, mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Shad ayat 28 yang berbunyi, apakah patut kami memperlakukan orang-orang beriman dan mengerjakan amal soleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Atau patutkah kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat jahat? Ayat ini secara tegas mengingatkan kita bahwa orang beriman dan bertakwa tidak sepatutnya menjadi pelaku kerusakan atau membuat resah di tengah masyarakat. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga diri dan lingkungan kita. Pendengar radio Dewan Kemakmuran Masjid Miftahul Jannah yang budiman, dari khutbah Ustadz Haji Abdul Khair Yusuf LC ini, kami bisa mengambil beberapa hikmah dan pelajaran berharga. Pertama, kemunduran akhlak dan moral ini adalah masalah kita bersama, melibatkan seluruh lapisan masyarakat, dari pemimpin hingga rakyat biasa, dari ulama hingga orang kaya, serta generasi muda. Setiap individu memiliki peran penting dalam menjaga dan memperbaiki kondisi ini. Kedua, kualitas kepemimpinan sangat menentukan arah bangsa. Pemimpin yang berintegritas dan adil adalah kunci utama untuk mencegah kerusakan dan membawa kemaslahatan bagi seluruh rakyat. Ketiga, para ulama dan orang berilmu memiliki tanggung jawab besar sebagai pewaris Nabi untuk membimbing umat. Kemunafikan di kalangan ulama bisa sangat berbahaya karena dapat meracuni agama dan menyesatkan masyarakat. Keempat, solidaritas sosial dan keadilan ekonomi sangatlah penting. Kepedulian orang kaya terhadap fakir miskin adalah pilar utama dalam membangun masyarakat yang harmonis. Ketidakpedulian hanya akan memicu kejahatan dan ketidakadilan. Kelima, mari kita hidupkan kembali rasa hormat. Menghormati yang lebih tua, menghormati guru, dan menghormati mereka yang berilmu
adalah fondasi akhlak yang harus kita tanamkan kembali pada generasi penerus untuk mencegah kehancuran moral. Dan terakhir, berbagai bencana dan musibah yang terjadi di sekitar kita seharusnya menjadi teguran bagi kita semua. Ini adalah pengingat untuk kembali sadar, meninggalkan kezoliman, dan kembali ke jalan Allah, agar kita senantiasa berada dalam lindungan dan rahmat-Nya. Sebagai penutup, marilah kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa membimbing kita dengan hidayah dan taufik-Nya, menjadikan hidup kita yang singkat ini penuh dengan kebaikan dan keberuntungan di dunia dan di akhirat, serta menganugerahkan kepada kita semua husnul khotimah. Kami juga berdoa semoga bangsa, negara dan negeri kita ini senantiasa dijaga dan dilindungi Allah, serta para pemimpin kita diberikan kekuatan untuk menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya, sehingga negeri ini dapat menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik lagi makmur dan mendapatkan ampunan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian sajian kami kali ini. Nantikan terus siaran kajian dan informasi terbaru lainnya hanya di Radio Dewan Kemakmuran Masjid Miftahul Jannah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.